wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan bahagia selalu untuk anak-anakku. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat semua. Semoga kita hari ini dalam keadaan bersemangat, ya. Pada hari ini Ibu juga tak lupa mengucapkan selamat kepada kalian telah keterima menjadi murid SMA Negeri 1 Kota Bumi. Hari ini adalah hari ketiga kalian mengikuti MPLS dan hari ini adalah hari terakhir menerima materi khususnya dari saya karena hari ini hari terakhir. Sebelum saya memberikan materi, sebaiknya saya akan mengenalkan diri saya dulu. Oke, nama saya adalah Ibu Dian Lestari Yajid. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Dian. Saya mengajar nantinya adalah sejarah Indonesia wajib, ya. Dan kebetulan saya adalah wali kelas dari kelas 10 IPA 5. Nah, untuk materi kali ini saya akan memberikan tentang pemahaman faham radikal narkoba dan anti korupsi. Oke. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan materi, semoga materi dapat diterima dan dapat dicerna dengan baik oleh anak-anakku sekalian, ya. Yang akan Ibu bahas pertama adalah bahaya narkoba bagi generasi muda dan pencegahannya. Oke, sedikit banyak tentunya kalian sudah tahu apa itu narkoba. Saat ini narkoba bukan hanya di kalangan dewasa, di kalangan tua, bahkan di kalangan remaja dan anak-anak pun sudah banyak yang kita ketahui terlibat dan memakai narkoba ini sendiri. Mungkin orang-orang yang terkena itu adalah orang-orang yang kurang tahu atau kurang paham apa itu bahayanya narkoba. Sangat-sangat tidak ada nilai positifnya yang namanya narkoba itu sendiri. Narkoba itu sendiri adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sebenarnya obat-obatan itu sendiri ada manfaatnya untuk dunia kedokteran anak-anakku. Tapi karena di sini disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga narkoba itu menjadi hal yang terlarang. Bahkan dapat membahayakan baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Ya, narkoba itu sendiri berasal ada 3 jenis. Ya, yang pertama adalah candu, yang kedua adalah ganja, dan yang ketiga adalah koka. Ketergantungan itu sendiri sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obatan secara berulang-ulang. Ya, artinya hanya terdapat kenikmatan sementara. Tapi sebenarnya itu bukan nikmat, nak. Itu adalah pembunuh syaraf-syaraf kita atau pembunuh untuk diri kita secara perlahan-lahan. Ya. Di sini bahaya narkoba sendiri bagi pelajar yaitu adalah dampak negatifnya. Yang pertama adalah perubahan sikap. Ya. Perubahan sikap itu di mana perangai dan kepribadian anak-anak yang sudah terkena itu akan menjadi sangat artinya sangat emosi tidak terkendali, ya. Dia cepat tersinggung, cepat marah, dan sehingga orang-orang di sekitarnya itu baik teman maupun lingkungan itu tidak nyaman. Nah, lalu tidak memperdulikan kesehatan. Bahaya narkoba ini jika sudah masuk ke dalam tubuh kita, artinya dia akan menyerang hampir semua saraf-saraf yang ada di dalam tubuh kita. Dia tidak mematikan secara spontan, tetapi perlahan-lahan. Dan cara mendapatkan narkoba itu kalau sudah kecanduan, khususnya untuk anak-anak remaja, itu sangat berbahaya karena mereka akan menghalalkan segala cara, yaitu yang sangat-sangat familiar di dalam kehidupan nyata itu adalah dengan cara mencuri. Itu biasanya terjadi pada anak-anak remaja. Karena yang mereka gunakan untuk membeli narkoba itu sendiri bukan karena mereka belum memiliki penghasilan, mereka akan mencuri.
Nah, itu adalah satu bentuk bahwa narkoba mengakibatkan atau dapat menuju kepada kriminal. Di sini ibu mengharapkan sekali untuk anak-anak ibu yang saat ini baru beranjak dewasa untuk tidak terpengaruh akan adanya tidak terpengaruh akan adanya narkoba itu sendiri. Karena pada saat ini terus terang kalian baru masuk sekolah dan akan bergabung dengan beberapa teman yang notabene kalian tidak sama sekali mengenal. Sebelum kalian mengetahui latar belakang dari teman-teman kalian itu sendiri, sebaiknya kalian memfasilitasi diri kalian, yaitu dengan cara pertama adalah kalian mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, dengan banyak berbuat baik kepada teman. Lalu memilih teman bukan berarti kalian mengkotak-kotakkan teman, tapi kita memilih teman itu adalah memilih yang terbaik untuk diri kita. Ya. Sebelumnya kan kita tidak mengenal lingkungan kita, tidak mengenal artinya teman-teman yang baru kalian kenal saat ini. Sebaiknya kalian pahami dulu, setelah berkenalan, setelah tahu, kalian pahami dulu karakter teman-teman kalian itu sendiri. Sebaiknya untuk anak-anakku sekalian, sebaiknya memang kalian harus menjauhi kira-kira ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian tentang teman kalian, dan tidak menutup kemungkinan kalian untuk terbuka dengan guru bila ada sesuatu yang mengganjal dari teman kalian. Itu artinya sedikit kalian telah menolong teman kalian kalau ada sesuatu yang tidak baik atau mengganjal di dalam diri teman kalian. Tapi yang kita pahami di sini bukan untuk menjauhi teman, tapi untuk memahami. Artinya jangan gampang terpengaruh. Jangan gampang untuk diajak, khususnya untuk anak laki-laki ya. Untuk anak laki-laki ini, terus terang saja awal dari mengenal narkoba ini terus terang, itu awalnya adalah dari mengkonsumsi rokok. Dan saya yakin 100%, sebagian dari murid-murid saya ada yang sudah mengenal rokok. Dan dalam hal ini saya minta kepada anak yang sudah terlanjur merokok untuk stop, berhenti. Karena semua itu adalah dari coba-coba dan dari ketergantungan. Ya, pada saatnya nanti kita tidak tahu sampai kapan kita akan mengalami pada masa pandemi ini. Kalau pada masa pandemi ini ibu yakin kita akan sedikit aman karena kita tidak berinteraksi. Tapi kita tidak tahu anak-anak sampai kapan keadaan seperti ini. Dan nantinya kalau memang keadaan sudah akan membaik, kita akan bertemu dalam interaksi. Nah, disitulah yang akan nanti kalian akan mengenal satu sama lain karakter serta kepribadian teman-teman kalian. Dan untuk masa pandemi ini, ibu mengharapkan kalian memanfaatkan waktu untuk lebih taat beribadah, lalu dekat dengan keluarga, dengan orang tua, banyak menggunakan waktu-waktu yang bermanfaat di rumah, dan tidak menggunakan waktu yang tidak bermanfaat seperti halnya bermain, bersenang-senang di luar. Selain kita menghindari narkoba, kita harus menghindari saat ini selain narkoba, yang kita hindari saat ini adalah virus corona yang sedang menyerang seluruh dunia. Sebaiknya anak-anakku, kalau memang tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan di luar, sebaiknya kalian diam di rumah. Karena itu adalah cara yang paling aman untuk menghindari virus tersebut. Oke, sedikit sudah ibu terangkan tentang bahaya narkoba. Sekarang kita akan beralih ke materi kedua, yaitu menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi pada anak-anak. Mungkin kalian agak sedikit
rancu ya mendengar kata korupsi, memang sudah tidak asing, tapi pada saat ini korupsi itu memang lebih kalian kenal pada orang-orang dewasa ya. Tapi yang ibu akan tanamkan di sini adalah pencegahannya di kemudian hari. Sebenarnya korupsi juga saat ini di antara anak-anak remaja pun sudah ada. Cuma mungkin korupsinya lebih kepada mungkin korupsi waktu, mungkin korupsi uang jajan, artinya hal-hal yang kecil. Tapi jangan salah nak, dari hal yang kecil itu akan menjadi suatu kebiasaan dan itu akan menjadi suatu hal yang buruk di kemudian hari. Karena itu akan tertanam pada diri kalian. Nah, untuk menghindari dan untuk tidak terpengaruh dengan hal-hal berbau korupsi nantinya di saat kalian nanti sudah berhasil, di saat kalian nanti sudah mapan, artinya kalian harus membentengi diri kalian dengan hal-hal positif. Sedikit banyak kalian tentunya perlu menanamkan 9 karakteristik di dalam diri kalian yang harus kalian benahi dari saat ini. Yaitu dari ke-9 itu diantaranya yang pertama adalah kejujuran ya. Dimana nilai kejujuran itu saat ini sangat diperlukan. Jarang sekali saat ini nilai kejujuran menjadi artinya di kalangan orang yang sudah berhasil itu ditanamkan. Tapi kalau kalian sudah memiliki nilai kejujuran dari kalian kecil hingga kalian dewasa nantinya, insya Allah maka nilai kejujuran itu selalu akan kalian ke bawah. Yang kedua adalah kesederhanaan, di mana kita hidup ini tidak usahlah berlebih-lebihan. Jika kita ingin menginginkan sesuatu, mulai dari saat ini. Kalau kita ada keinginan, cobalah untuk berusaha. Seandainya kita untuk membeli suatu hal yang mungkin mengaitkan dengan adanya materi. Sebenarnya kita membeli barang agak sedikit mahal yang mungkin tidak sesuai dengan kantong kita atau uang jajan kita. Tapi mulai dari sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya saya dapat barang itu, tetapi dengan cara yang baik. Yang pertama adalah dengan cara menabung. Kalian sisihkan duit sedikit demi sedikit. Insya Allah kalau kalian dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, apapun itu kalian ada jalannya akan berhasil. Dan memulai diri dengan kesederhanaan adalah tidak harus dengan cara bermewah-mewahan, dengan cara memakai baju yang baru, sepatu yang baru, tidak nak, tidak harus seperti itu. Ya, dengan cara baju misalnya saat ini ya, kalian adalah murid baru. Kalau memang masih ada baju kakak kalian yang terdahulu masih bisa dipakai, tidak apa-apa. Ya, karena dimulai dari kesederhanaan diri sendiri. Ya. Yang ketiga adalah kegigihan. Tadi sepertinya sudah agak menyangkut sedikit ya ke dalam kesederhanaan tadi. Kegigihan itu ya untuk mencapai sesuatu kita tidak gampang menyerah. Artinya kalau kita menginginkan sesuatu kita harus berusaha tapi dengan cara yang baik ya. Yang ketiga adalah keberanian. Keberanian ini adalah keberanian untuk mengatakan sesuatu kebenaran. Artinya kalian berani untuk berani untuk mengatakan sesuatu yang benar jika itu benar. Dan yang salah pun seandainya kalian memang salah, kalian berani mengakui bahwa kalian salah. Nah, itu adalah prinsip dari 9 integritas diri, itu baru 4 ya. Lalu yang kelima adalah rasa tanggung jawab. Sebaiknya kalian tanamkan dari sekarang. Kalau ada tugas dari guru, kalian kerjakan dengan sendiri, tanpa harus untuk meminta tolong dengan orang lain dulu. Artinya kalian berusaha untuk diri sendiri, bertanggung jawab atas tugas-tugas guru itu. Apapun hasilnya, baik atau benar atau salah, kalian pertanggungjawabkan dan kalian bisa bicarakan dengan guru bila kalian tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan dari guru. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Lalu selanjutnya kedisiplinan. Disiplin itu perlu. Contohnya saja disiplin untuk beribadah. Itu terutama nak,
kalau kita mengerjakan sholat, sebaiknya di awal, jangan di akhir. Itu bentuk dari salah satu kedisiplinan yang kita tanamkan dari diri kita dulu. Selanjutnya keadilan. Keadilan itu adalah contohnya tanamkan nilai-nilai bahwa setiap orang, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Ya, berarti kita harus memperlakukan secara rata. Ya, apa yang akan dengan teman yang satu dan teman yang lainnya. Kita tidak membedakan antara kemampuan ataupun materi dari teman-teman kita. Berarti kita adil dengan teman-teman kita. Selanjutnya adalah kepedulian. Sifat dari kepedulian kita terhadap teman dan lingkungan itu sangat-sangat sekali. Kita jangan jadi orang yang cuek dan tidak peduli dengan orang. Karena terus terang, ketika kita menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain, maka kita pun seperti itu. Kita tidak diperdulikan oleh orang lain. Dan kita ini adalah manusia individual. Artinya kita memang berdiri atas diri kita sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita akan memerlukan orang lain. Tapi kalau kita tidak peduli dengan lingkungan dan dengan orang-orang sekitar kita, kita pun tidak akan diperdulikan. Jadi kita sedikit banyak kita harus peduli dengan orang-orang sekitar kita. Yang terakhir adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini artinya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman. Seandainya ada tugas kelompok dari guru, kita bisa berkomunikasi, kita bisa mengerjakan tugas itu dengan baik tanpa kita harus menjatuhkan teman yang lain. Ya, jadi adanya 9 integritas diri itu adalah insya Allah bisa membentengi diri kalian di masa yang akan datang. Jadi Ibu mengharapkan untuk kedepannya, untuk anak-anakku sekalian yang remaja meranjak dewasa ini, untuk lebih mendewasakan diri lagi. Kalau tadinya kalian adalah anak-anak SMP, bisa dibilang remaja, tetapi pada SMA ini kalian akan tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa dan akan membentuk suatu karakteristik di dalam diri kalian yang menentukan masa depan, yang menentukan ke arah mana kalian akan berjalan. Itu adalah diri kalian sendiri, nak. Dari sekarang kalian harus membentengi diri. Yang pertama adalah tingkatkan iman kalian, dekatkan diri kalian dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah. Ya, yang kedua adalah kalian harus tidak mudah terpengaruh dengan teman yang baru. Kalian harus teliti dulu dengan siapa kalian bergaul, dengan siapa kalian berteman. Ya, dan dalam hal ini Ibu sangat mengharapkan kepada anak-anak nantinya kalau masa pandemi ini telah selesai, kita bisa bertemu dan berinteraksi secara langsung, lalu kita bisa berkenalan, kita bisa tahu satu dan yang lainnya. Mungkin pada saat ini keterbatasan kita dalam berkomunikasi satu dengan yang lain membuat kita ada jarak. Tapi mudah-mudahan keadaan ini tidak lama. Kita sama-sama berdoa, memohon semoga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga kita diberi kesehatan, diberikan pikiran yang baik, dan semoga nantinya kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan orang yang berhasil. Demikian materi hari ini, materi terakhir program MPLS SMA Negeri 1 Kota Bumi. Semoga banyak manfaat yang kalian dapatkan sebelumnya dan saat ini. Semoga apa ya materi-materi yang diberikan oleh guru-guru sebelumnya dan saya bisa kalian pahami dan bisa kalian ambil yang baik-baiknya. Dan semoga kita dapat bertemu secara langsung. Baiklah anak-anakku, insya Allah kita akan bertemu lagi dalam materi sejarah Indonesia wajib pada waktu-waktu berikutnya. Ibu haturkan terima kasih.
Apabila ada kata-kata yang kurang, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anakku sekalian, Ibu mohon maaf ya, karena keterbatasan kita saat ini. Demikian untuk materi terakhir hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.